Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam jumpa kembali. Anak-anakku sekalian, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya kepada kita, teristimewa pada hari ini. Kita dapat bertemu walaupun masih melalui HP dalam pelajaran agama Katolik. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita semua memohon berkat Tuhan supaya kita dapat belajar dengan baik hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Ambil sikap doa yang bagus, lipat tangan, tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih dan hormat syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Atas segala berkat-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami, teristimewa pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami dari rumah masing-masing walaupun masih tetap dengan menggunakan HP. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah kami semua supaya kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik seturut kehendak. Berkati para bapa dan ibu guru serta orang tua siswa kami dan siswa-siswa kami juga, agar kami semua tetap sehat dan dapat melaksanakan tugas pengabdian kami kepada anak didik kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan, agar kami tetap layak dan pantas menerima berkat-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku semuanya, setelah kita selesai berdoa memohon berkat dari Tuhan, maka sekarang tolong perhatikan baik-baik, simak baik-baik penjelasan dari Pak Guru berkat ini. Untuk itu, Pak Guru mengucapkan selamat mengikuti dan selamat belajar. Salam. Sekarang materi pelajaran kita hari ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Setiap orang pasti membutuhkan makanan. Manusia dalam pertumbuhannya juga membutuhkan makanan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Setiap hari kita menyantap aneka ragam makanan. Mungkin kita semua belum sepenuhnya menyadari bagaimana bahan makanan itu diusahakan. Nah, dalam menyediakan makanan, tentu banyak orang yang terlibat atau yang berdasa untuk itu. Makanan merupakan kebutuhan yang sangat penting. Sebab tanpa makanan, orang akan mati. Makanan ada banyak jenis-jenisnya seperti beras, ubi, sagu, gandum, dan lain-lain lagi. Masyarakat Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi dari beras. Jadi, kita setiap hari pasti makan nasi. Untuk mengusahakan makanan atau nasi tersebut,
tentu saja ada orang yang berperan penting. Mereka adalah para petani. Kita harus berterima kasih kepada para petani yang selalu mengusahakan beras untuk keperluan dan kebutuhan kita. Oke, dalam cerita kitab suci, Yesus memberi makan kepada 5.000 orang ketika orang banyak itu atau ketika mereka sedang mengikuti Yesus. Orang banyak yang mengikuti Yesus mulai dari pagi sampai sore hari, sehingga tentu mereka merasa lapar. Yesus kasihan melihat orang yang setiap hari, yang setia mengikutinya. Yesus menyuruh para rasulnya untuk menyediakan makanan bagi orang banyak itu. Yesus memberi pertolongan dan Yesus membuat mukjizat. Mukjizat itu terkenal dengan nama Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ekor ikan. Dengan mukjizat memperbanyak 5 roti dan 2 ekor ikan, orang banyak makan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa makanan tersebut sebanyak 12 bakul. Sampai saat ini pun Tuhan tetap masih peduli atas semua kebutuhan kita manusia. Yesus memberkati bumi dan semua pekerja yang mengusahakan bahan makanan seperti para petani-petani kita. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Karena itu, Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus tidak hanya mewartakannya lewat kata-kata saja, tetapi juga lewat perbuatan yang sering disebut dengan mukjizat. Pembuatan atau perbuatan Yesus mengadakan mukjizat, yaitu perkandaan 5 roti dan 2 ekor ikan, itu mau mengatakan bahwa Yesus sangat peduli dengan kehidupan orang banyak dengan memberi mereka makan. Anak-anakku yang saya kasihi, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang adalah ajakan agar kita mau berbagi kepada sesama kita. Kalau kita mau berbagi, maka kita akan mendapat kelimpahan rahmat. Dalam perayaan Ekaristi, imam mengulangi 4 tindakan Yesus dalam menggandakan roti. Keempat tindakan Yesus tersebut antara lain, yang pertama, Yesus mengambil. Yang kedua, Yesus memberkati. Yang ketiga, Yesus memecah-mecahkan roti. Dan yang keempat, Yesus memberikan roti. Demikianlah penjelasan dari Bapak Guru tentang pelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu depan. Semoga
kita semua diberkati Tuhan dan diberi kesehatan agar kita dapat melaksanakan tugas kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Sekarang giliranmu untuk menjawab 5 tugas ini ya. Tugas ini setelah kamu jawab, kirimkan jawabanmu ke WA Pak Guru dengan cepat. Dan tulis identitasmu dengan lengkap. Namamu, margamu, kelasmu, hari apa, bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa. Ya, jangan sampai 1 hari lewat baru kau kirim. Tolong ya nak ya, cepat dikirim supaya Pak Guru tidak capek atau tidak lupa mengoreksi, memeriksa ulanganmu ini atau tugasmu ini. Sebab kalau terlalu banyak disimpan di memori Pak Guru, handphonenya akan cepat hang. Maka begitu kamu kirim, diperiksa, hapus. Begitu ya. Oke, terima kasih untuk anak-anakku yang baik. Selamat pagi, sampai jumpa kembali. Salam. Terima kasih karena kita sudah selesai mempelajari materi pelajaran kita hari ini. Tadi kita buka dengan doa, dan setelah selesai kita belajar, kita tutup juga dengan doa. Ambil sikap doa yang bagus seperti tadi, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu yang kudus atas perlindunganmu, atas pertolonganmu, sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran kami untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, berkatilah anak-anak kami ini, semoga mereka mengerti apa yang mereka pelajari. Berkati kami semuanya supaya kami juga dapat melaksanakan tugas dengan baik demi kemuliaan bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar di rumah. Sampai jumpa kembali. Salam.